Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi layanan bimbingan klasikal dengan tema bullying. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan pemahaman baru tentang bullying, dampak dan cara pencegahannya bagi murid di SMP Negeri 1 Soge kelas 9. Nah, anak-anak, apakah ada yang sudah tahu tentang bullying? Ya, bullying merupakan perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali tapi membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen, itu juga merupakan bullying. Berdasarkan penelitian di luar negeri, sekitar 40 hingga 80% anak usia sekolah mengalami bullying. Sekitar 10-15% kemungkinan korban atau pelaku. Kemudian sekitar 60% siswa SD atau SMP menyatakan bahwa bullying merupakan suatu masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Penelitian tahun 2008 terhadap 1.500 pelajar SMP dan SMA di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Sekitar 67% mengaku di sekolah pernah terjadi bullying. Pelakunya kakak kelas, teman, adik kelas, atau bahkan guru. Baiklah, mari kita cermati pengertian bullying. Bullying merupakan perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen.
Nah, anak-anak, mari kita perhatikan manifestasi atau perwujudan bullying itu. Yang pertama, bentuk fisik seperti memukul, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bentuk verbal, memaki, mencemooh, memfitnah, mengejek, dan mengancam. Bullying yang bersifat psikologis seperti mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Konsekuensi dari bullying yang pertama, anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Anak, baik yang menjadi pelaku atau korban, cenderung mengembangkan sikap permusuhan. Dampak bullying yang pertama, bagi pelaku tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Sedangkan bagi korban, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Bagi saksi, takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Dampak bullying bagi korban. Yang pertama, merasa menderita, mogok atau malas datang ke sekolah. Kemudian kehilangan kepercayaan diri, konsep diri, serta menyalahgunakan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Kemudian kehilangan konsentrasi belajar, kemudian juga menunjukkan gejala stres, dan yang terakhir adalah membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah kepada kematian. Dengan melihat dampak bullying yang begitu mengerikan ini, maka hendaknya perilaku-perilaku yang mengarah bullying semestinya harus dihindari. Lalu mengapa bullying bisa terjadi? Yang pertama, adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Kemudian yang kedua, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah
Kemudian minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswanya. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Mengapa bullying bisa terjadi? Bisa karena menunjukkan sedikit empati kita terhadap orang lain. Secara emosional lebih mudah marah dan tersinggung. Pelakunya tidak bertanggung jawab, semaunya sendiri. Kemudian mencari perhatian. Banyak perilaku bullying. Sebenarnya mereka hanya mencari perhatian. Kemudian pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Menjadi korban bullying. Yang pertama, anak menjadi lebih mudah dan sering menangis. Kemudian menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan. Kemudian anak menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan. Ciri anak yang menjadi korban bullying berikutnya. Anak menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam. Kemudian menjadi merasa lebih nyaman dan lebih dekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang
Intervensi bullying bagi sekolah membutuhkan kerjasama antar manajemen sekolah, guru, siswa, karyawan, dan orang tua untuk mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang efektif untuk kesuksesan dan menciptakan rasa aman bagi semua siswa. Karakteristik anak korban bullying. Yang pertama, secara fisik kurus atau terlalu gemuk. Kemudian anak juga pendiam, memiliki kelainan fisik. Kemudian memiliki budaya atau agama yang berbeda. Memiliki perbedaan selera. Salah atau tidak mengikuti tren. Kemudian lemah dalam konsep diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Kemudian karakteristik anak korban bullying cenderung provokatif, sering memancing amarah. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui tentang bullying di sekolah, kita tentunya bisa bersikap secara positif untuk selalu mengembangkan budaya positif di sekolah dengan cara menghargai keberagaman, menghargai teman, menghargai perbedaan, dan selalu menjaga keharmonisan, kerukunan dengan teman-teman kita di sekolah, sehingga terwujud rasa aman, rasa nyaman di sekolah kita. Dengan kita mengembangkan budaya positif di sekolah kita, tentunya akan mengurangi praktek-praktek bullying di sekolah. Diharapkan dengan kita menjaga, menghargai, dan menciptakan rasa aman di sekolah, maka tindakan-tindakan bullying tidak terjadi, sehingga para siswa bisa belajar dengan nyaman dan penuh semangat
untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa setiap anak yang terlahir itu adalah unik. Mereka memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka terlahir menjadi individu yang terbaik, memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan jika kalian menyaksikan kejadian bullying di sekolah? Yang pertama, tanggapi segera dengan melepaskan atau memisahkan teman-teman atau anak-anak dari satu sama lain. Pastikan semua orang tetap aman. Jika diperlukan, minta guru lain untuk membantu kalian. Kemudian, langkah tindakan kita jika menyaksikan kejadian bullying adalah tetap tenang dan yakinkan teman-teman bahwa masalah ini sudah terkendali. Kemudian yang penting lagi adalah kalian tunjukkan perilaku tidak agresif yang tegas tanpa membuat pelaku terluka. Sekali lagi, pentingnya kalian untuk menjaga ketenangan, pengendalian diri sebagai seorang siswa dengan karakter berbudi pekerti luhur. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan bullying? Yang pertama, kita tingkatkan kesadaran di antara seluruh komunitas yang ada di sekolah ini. Baik guru, murid, semua karyawan di sekolah ini menjaga ketenangan, ketentraman, dan meningkatkan kesadaran untuk tetap saling menghargai antara satu sama lainnya. Penting juga kita melibatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap bullying. Melibatkan guru bimbingan konseling untuk membantu mengatasi permasalahan mental psikologis dari anak korban bullying. Kemudian, sudah selayaknya kita mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar sebaya dengan cara membaca dan berbagi konten informasi dengan sesama teman kita untuk selalu mengingatkan tentang bahaya bullying. Pentingnya membentuk kesepakatan kelas untuk senantiasa menjaga dan saling menghormati di kelas, sehingga selalu mengingatkan kepada kita tentang kesepakatan yang sudah dibentuk untuk tidak melakukan praktek-praktek bullying di kelas.
Bullying menjadi tanggung jawab seluruh komunitas yang ada di sekolah, sehingga antara guru, murid, karyawan, dan semua yang terlibat di sekolah selalu menjaga, mengkondisikan agar praktek-praktek bullying tidak terjadi di sekolah. Nah, anak-anak, demikian refleksi dari materi bullying. Semoga bisa menjadikan kita sesuatu yang bermanfaat dan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu menjaga, menghargai perbedaan-perbedaan keberagaman yang ada di sekolah kita. Menyadari bahwa semua pribadi adalah unik, perbedaan adalah rahmat. Mari kita jaga keharmonisan, lingkungan yang sejahtera, aman, nyaman untuk belajar. Stop bullying di sekolah, selamat belajar, dan semoga sukses. Nah, anak-anak, silakan berikan umpan balik, review kalian, pendapat kalian. Yang pertama tentang pengertian bullying, kemudian bagaimana dampaknya, serta bagaimana kalian menyikapi terhadap tindakan bullying yang terjadi di sekolah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.